Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nida. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol teman-teman semua seputar dengan keinginan diri kita nih, ekspektasi diri kita, kemudian cita-cita kita, tentunya sebagai seorang muslim atau muslimah yang apa nih teman-teman? Yang produktif, teman-teman. Siapa sih yang tidak ingin hidupnya tuh produktif? Siapa sih yang tidak mau menjadi anak yang produktif juga? Ini mulai berbagai jenjang ya teman-teman. Jenjang anak-anak, kemudian jenjang remaja, dewasa, hingga tua. Jadi, kalau status kita sebagai muslim, tentu dari sejak kita lahir sampai kita tua nanti bagaimana ya tetap produktif. Dan ini buku ini tepat banget, Muslim Produktif. Nah teman-teman semua, apa yang teman-teman tanyakan terkait dengan produktif? Kalau saya bertanya, gimana ya caranya jadi produktif? Pengen sih produktif tapi kok capek gitu ya. Pengen sih produktif tapi kok kayak banyak hal yang harus dikerjain. Pengen sih produktif tapi banyak tapinya. Nah kira-kira seperti apa ya untuk membangun strong why bahwa menggapai produktif sesungguhnya bisa kita gapai, dan juga kita tidak lelah, energi itu tidak terkuras, energi itu teralirkan dengan baik. Pernah gak sih teman-teman bertanya terkait dengan produktivitas? Nah, terus teman-teman, ternyata di sini membuka pikiran banget teman-teman, karena ini bukunya karya Muhammad Faris ya teman-teman. Mungkin teman-teman tahu ya. Jadi saya mengambil inspirasi dari sini lalu kita ngobrol bareng. Nah, ada yang pernah tahu juga gak teman-teman? Jadi oke teman-teman semua, nah yang menjadi pemantik saya dalam pengantar buku ini adalah umat muslim itu yang terbanyak. Tapi kenapa memiliki buta huruf yang terbanyak juga? Padahal banyak perintah untuk membaca di sana ya. Kemudian kenapa menjadi umat yang terbelakang? Padahal dalam Al-Quran itu senantiasa diingatkan, afala ta'lamun, apakah kamu tidak berpikir? Nah, satu lagi nih, kenapa kok banyak yang malas? Mungkin ini jadi refleksi juga ya pada diri sendiri. Padahal konteks dalam Al-Quran bahwa muslim itu sosok yang produktif terkait dengan bekerja. Afala ya'lamun. Kemudian apa yang kamu kerjakan, kayak gitu-gitu banyak sekali diingatkan. Nah, berarti ini bukan terkait dengan konsep yang ada dalam Islam itu sendiri, nah itu sudah sempurna banget. Namun, bagaimana nih pemahaman yang merasuk ke dalam jiwa kita, sehingga kita tidak suka membaca, sehingga kita tidak suka berpikir, dan juga kita tidak suka bekerja. Berarti ada apa ya dengan pemahaman, dengan pengetahuan yang itu terpatri dalam jiwa kita sehingga kita sangat sulit untuk menggapai produktif itu. Nah, oke. Di sini dibahas ya teman-teman semua, Islam dan produktivitas. Nah, jadi Islam dan produktivitas itu pada intinya itu sangat erat kaitannya, sangat berkaitan. Jika kita menjalankan syariat Islam, tentu produktivitas itu akan hadir, karena sudah terlihat ya dari sholat pun kita sudah melakukan 5 kali sehari kewajibannya, kemudian dari syariat lainnya, bahkan sudah ada
panduannya juga ya, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi ada doanya. Lantas, apa sih yang membuat muslim itu tidak produktif? Nah, inilah pemahaman yang mesti kita luruskan, yang mesti kita pahami kembali. Nah, jadi apa ya yang dibutuhkan untuk produktivitas itu? Jadi ada beberapa produktivitas yang bisa kita bagi dalam diri kita, yaitu produktivitas spiritual. Bagaimana nih energi kita disalurkan untuk spiritual kita. Energi spiritual kita bagi nih waktunya. Kira-kira untuk spiritual kapan nih? Gitu kan. Misalnya dari waktu sebelum subuh, setelah subuh, lalu kita fokus. Nah, kemudian fokus di sana, tidak bisa multitasking. Ketika berdoa misalnya sambil mengerjakan pekerjaan, wah, jadi terbagi ya fokus spiritualnya. Jadi energi, fokus, dan juga waktu. Jadi dalam waktu tertentu kita fokus energi kita di sana. Nah, yang pertama itu terkait dengan spiritual. Kemudian fisik. Nah, ini terkait dengan produktivitas fisik. Tadi spiritual, sekarang fisik. Nah, fisik juga kita slotkan gitu waktunya. Bagaimana energi kita untuk membina fisik kita, untuk memberikan hak kepada fisik kita. Ya, seperti saat ini mungkin saya pagi-pagi sarapan gitu kan. Bersih-bersih, mandi. Kemudian beres-beres. Nah, jadi energi kita untuk fisik kita tuh seperti apa? Yang paling utama adalah tadi kan beres-beres, mandi, itu untuk kebugaran, energi kebugaran, manajemen kebugaran. Kemudian makan kita bagaimana nih? Berarti ini terkait dengan manajemen gizi. Nah, kemudian ini yang paling penting juga adalah manajemen tidur. Nah, ini ya teman-teman semuanya. Ini saya juga masih perlu belajar nih. Manajemen tidur, manajemen kebugaran, manajemen gizi. Jadi olahraganya gimana, asupan gizinya gimana, sehingga makanan yang kita masukkan itu adalah bentuk obat kepada diri kita. Bukan hanya sekedar nafsu, keinginan, yang itu tuh ternyata merusak tubuh kita. Nah, ini perlu lingkungan yang suportif. Dan insya Allah teman-teman semua, kita memiliki keinginan yang sama ya, untuk menggapai produktivitas ini. Kemudian fokus fisik, waktu fisik juga. Jadi ada slot waktunya teman-teman. Mana waktu spiritual tadi gitu ya. Kemudian waktu untuk fisiknya seperti apa. Nah, selanjutnya produktivitas sosial. Nah, jadi dalam hari-hari kita ternyata ya teman-teman, ada untuk spiritual, ada untuk fisik, dan sekarang untuk sosial. Nah, kalau untuk sosial sendiri seperti apa ya teman-teman? Wah, energi sosial, kita berinteraksi dengan orang lain, kita berelasi dengan orang lain, kita berkomunikasi. Fokus sosial, jadi fokus kita di sana. Kita atur gitu ya, kita alirkan energi kita di sana, waktu sosial. Kemudian kalau di sosial ini ada namanya poin mempertahankan usaha sosial. Maksudnya dalam membina hubungan, membina relasi dengan orang lain pasti ada hal-hal yang perlu kita bangun. Bagaimana agar silaturahim tetap terjaga, agar kerjasama tetap terjalin dengan amanah-amanah yang kita emban. Jadi selain waktu yang kita keluarkan, fokus yang kita keluarkan, energi yang kita keluarkan, juga ada bagaimana cara membina sosial kita, lalu di sana akan terbangun produktivitas sosial yang positif. Untuk selanjutnya, bagaimana nih teman-teman semua menghubungkan antara fokus sosial, produktivitas sosial, kemudian produktivitas fisik, produktivitas spiritual, menghubungkan hal itu kepada visi dan misi hidup kita sebagai muslim. Jadi, apa yang kita lakukan, energi-energi yang kita keluarkan itu ditujukan, itu dialirkan untuk Allah, untuk ibadah ya teman-teman semuanya.
Nah, kemudian visi misi kita, nah kalau secara spesifik bagaimana nih? Tentunya ini masing-masing berbeda ya teman-teman. Lalu setelah kita setting, setelah kita atur, oh aku kalau waktu spiritualnya sekian menit, sekian jam di pagi hari, kemudian untuk produktivitas fisiknya sekian menit, misalnya 30 menit di pagi hari, kemudian beberapa menit di sore hari untuk fisiknya, di malam harinya seperti apa setelah kita setting, kemudian untuk sosialnya seperti apa. Nah, lalu bagaimana untuk kebiasaannya? Nah, disinilah yang perlu dibangun. Apakah kebiasaan itu? Tentu kita harus berlatih ya, ini teman-teman. Komitmen kita, konsistensi kita ini dilatih. Lalu Islam dan kebiasaan ini ternyata sangat berkaitan teman-teman. Bagaimana rutinitas perintah Allah, maksudnya ini bukan hanya sekedar rutinitas ya, tapi benar-benar akan mengubah habits kita dengan luar biasa. Islam dan kebiasaan. Jadi kalau sekarang yang sedang hits gitu kan ya, itu adalah Atomic Habits, namun ternyata Islam dari dulu sudah mencanangkan itu, sudah menggaungkan itu. Nah, kemudian ini ada juga ya teman-teman semua 7 spiritual habits harian. Nah, kira-kira seperti apa nih teman-teman habits spiritual hariannya? Nih akan saya bacakan ya poin-poinnya. Kalau teman-teman sendiri sudah punya habits spiritual harian belum? Nah, kira-kira apa ya? Ini bisa jadi inspirasi juga. Yang pertama, melakukan salat sunnah. Wah, Masya Allah ya teman-teman. Melakukan salat sunnah, kemudian berzikir setelah salat, kemudian zikir pagi dan petang, salat malam, salat duha, doa sebelum tidur, membaca Al-Quran selama 30 menit setiap hari. Wah, ini jadi refleksi banget buat diri aku sendiri ya teman-teman semua. Terus untuk selanjutnya adalah Ramadan dan produktivitas. Teman-teman, sebagaimana teman-teman mungkin sudah tahu juga bahwa Ramadan ini ekspansi habits kita, ekspansi amal kita yang sangat luar biasa. Jadi Ramadan ini momen waktu yang paling menantang bagi muslim untuk berusaha menjadi produktif. Untuk puasa tidak ada alasan untuk tetap produktif. Apakah berpuasa membunuh produktivitas? Ternyata tidak. Nah, teman-teman semuanya, jadi ketika kita puasa dengan sadar, wah, Masya Allah, di sini disebutkan bahwa dengan kondisi lapar justru kita akan lebih sadar pola perilaku kita dan pikiran kita. Pernah gak sih teman-teman refleksi terkait pola perilaku yang kita lakukan sehari-hari? Yang itu bahkan menjadi kebiasaan. Kalau kebiasaan positif, alhamdulillah itu bisa terus kita tingkatkan. Namun ketika kebiasaan itu negatif, perlu kita evaluasi. Bagaimana produktivitas fisik kita, produktivitas manajemen tidur kita, manajemen gizi kita, manajemen kebugaran kita. Nah, ternyata dengan puasa ini menjadi sebuah latihan ya teman-teman. Dengan berpuasa, kita juga selain sadar akan pola perilaku dan pikiran kita, kita juga akan dipermudah untuk menghentikan kebiasaan buruk. Sebagaimana definisi dari puasa itu sendiri ya teman-teman, menahan ya. Menahan. Jadi, kita akan melakukan sesuatu yang kita butuhkan saja. Kemudian dengan puasa, kita mengurangi aktivitas yang membuang-buang waktu seperti minum kopi, merokok, makan cemilan gitu ya teman-teman. Karena itu kayaknya apalagi kalau sambil nongkrong, sambil ngobrol itu bisa jadi 30 menit, 1 jam. Jadi dengan puasa kita akan menghindari itu. Kemudian selanjutnya puasa juga meningkatkan konsentrasi dan juga fokus. Jadi puasa itu kita menahan hawa nafsu, dengan demikian kita bisa mengendalikan nafsu kita ya teman-teman. Kemudian puasa memungkinkan. Nah, selanjutnya puasa juga meningkatkan tubuh kita,
memungkinkan tubuh kita untuk proses penyembuhan dan juga regenerasi. Karena makanan rehat dulu nih buat masuk gitu ya. Wah, Masya Allah teman-teman semua, sudah berapa kali nih Ramadan yang kita lalui penuh dengan rasa bersalah. Tahun depan saya berubah lebih baik, tapi ternyata masih saja belum bisa melakukan. Ini juga yang saya harus tingkatkan. Mudah-mudahan kita bertemu di Ramadan berikutnya dalam keadaan yang lebih baik ya teman-teman semua. Jadi di sini momen Ramadan juga kita bisa meningkatkan produktivitas spiritual kita, produktivitas fisik kita, dan juga pikiran kita, dan mengembangkan kebiasaan yang produktif. Dan ini teman-teman lengkap banget ya di buku ini. Yang perlu perjuangan adalah mengamalkannya teman-teman semua. Jadi teman-teman, kalau versi teman-teman sendiri, hidup yang produktif itu seperti apa? Kalau saya sendiri harus menemukan alasan yang kuat, harus menemukan ilmu yang pas, yang itu tuh ilmu yang benar, ilmu yang membuat kita tenang, lalu kita bergerak atas dasar strong why itu. Karena kalau tidak tahu ilmunya, tidak tahu apa bagaimana caranya, akan kesulitan. Oke, misalnya hari ini begini, tapi untuk selanjutnya tuh kayak berubah lagi gitu. Jadi dengan berbekal buku atau panduan yang sesuai dengan value kita berdasarkan Islam, di sini ini sangat membantu banget teman-teman semua. Saya akan membacakan nih latar belakang yang ada di ini, sampul belakangnya. Nah, ini nih. Pernahkah terpikirkan dalam benak Anda, apakah ada cara praktis untuk menjalani gaya hidup produktif yang mengombinasikan tradisi Islami dengan psikologi dan sains modern? Ternyata ini bukunya, teman-teman. Nah, jadi ini akan menjawab pertanyaan, bagaimana spiritualitas dapat meningkatkan produktivitas? Di sini ada bahasannya. Bagaimana cara mengelola tidur, gizi, dan kebugaran? Di sini ada jawabannya. Bagaimana bisa menjadi produktif sosial di luar rumah dan juga di komunitas, tentu di dalam rumah sudah pasti ya teman-teman. Lalu bagaimana cara mengatur fokus di zaman yang penuh dengan gangguan? Ya Allah, timeline Instagram itu mengganggu banget sih menurut aku teman-teman. Kemudian bagaimana cara mengatur waktu dan berinvestasi untuk kehidupan akhirat? Dan bagaimana menjadi produktif selama Ramadan? Next teman-teman, aku pengen sharing lagi sih terkait dengan review buku ini. Jadi ini kata Muhammad Asad, pengusaha penulis buku nasional bestseller, juga mengatakan, jika Anda seorang muslim yang merasa banyak membuang waktu, bacalah buku ini. Ini tepat banget buat aku. Buku yang sangat bermanfaat, ini kata Ruli Prasetya. Kemudian buku ini juga komprehensif, akan membantu kita dengan penjelasan yang ada dalam buku ini tuh bahasanya mudah dipahami, terstruktur, dan lengkap dengan ilustrasi yang menarik dan praktis. Nah teman-teman semua, jadi di sini tuh kayak pakai ilustrasi gitu loh teman-teman. Jadi ada mind mappingnya, jadi membantu otak kita untuk menstrukturkan. Karena otak kita itu kan kayak apa ya? Kayak ranting-ranting gitu kan ya teman-teman. Dan di sini akan membantu bagaimana pola pikir yang ada di dalam buku ini. Kita akan mudah membacanya nih seperti ini teman-teman. Nah, kayak gitu. Dan di sini benar-benar saya thanks banget, jazakumullah khair, kepada penulis buku ini dan juga yang meminjamkan buku ini ya teman-teman. Karya Muhammad Faris yang sangat membantu meningkatkan produktivitas sebagai muslim dan juga muslimah. Ya teman-teman semua, jadi salam produktif teman-teman. Ketika kesulitan untuk menjadi produktif, yuk kita cari tahu. Yuk kita ikuti kelasnya. Kalau di Indonesia ada juga teman-teman yang mengadakan kelas produktif. Ada kelas produktivitas. Dan itu berbayar. Teman-teman bisa cari infonya di Instagram. Insya Allah di web juga kayaknya ada. Kalau Muhammad Faris juga ini berbasis online juga ada. Nah, teman-teman semua, jadi
Kalaupun misalnya teman-teman perlu mengikuti kelas yang berbayar, ya it's okay. Orang-orang besar juga, para guru-guru kita tidak ragu ya, tidak asa-asa gitu ya, untuk mengikuti kelas yang berbayar karena itu akan menjadi investasi bagi diri kita sendiri. Oke teman-teman semua, terima kasih banyak. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.